Ya, kita kembali lagi di Oase Ramadan Metro TV. Gregetan banget ya, pasti kesel banget. Baru mau dikasih jawabannya, tahu-tahu udah harus dipotong lagi. Tapi nggak apa-apa ya, walaupun sedikit, setidaknya ada ilmu yang disampaikan. Ustadz, masih ada sisa waktu lagi. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi oleh Ustadz. Silahkan. Saya ingin mengenalkan tradisi pondok pesantren membaca kitab yang disebut kitab kuning hari ini. Bahwa dalam satu kitab Al-Khusyuk fi Shalah diterangkan sebenarnya yang tidak atau jarang disampaikan sebagai tempat untuk berceramah. Jadi pondok-pondok pesantren itu sudah mengajarkan Al-Khusyuk fi Shalah, terutama para kiai-kiai, para kiai sepuhnya. Jadi sudah diajarkan ilmu hakikat tentang khusyuk. Adakah khusyuk itu? Apakah pernah sahabat Nabi atau Rasulullah sudah mengajarkannya? Hari ini kami ingin minta bantuan kepada Kiai Haji Hamid Al-Asna. Monggo silakan Pak Yai untuk dibacakan di halaman 110 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khusyu'u Abi Bakrin radhiyallahu fi sholatihi. Fa'an Aisyata radhiyallahu anha qalat. Lamma thaqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'a Bilalun yudhinuhu bis sholati faqala muru Aba Bakrin fal yusalli bin nas. Faqultu ya Rasulullah inna Aba Bakrin rajulun asif wa innahu mata yakum maqamak la yusmi'un nas. Falu amarta Umar faqala muru bi Aba Bakrin fal yusalli bin nas. Wa fi riwayatin anau qala muru Aba Bakrin fal yusalli bin nas. Qalat Aisyatu inna Aba Bakrin idza qama maqamak lam yusmin nas minal bukai famur Umar fal yusalli bin nas. Khusyuknya Abu Bakar di dalam solatnya diriwayatkan Aisyah, beliau berkata, tatkala Rasulullah sakit keras, datanglah Bilal minta izin supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami. Maka kata Rasulullah, perintahkan Abu Bakar supaya mengimami orang banyak. Bilal mendebat, Bilal menjawab, ya Rasul, Abu Bakar itu orang yang gampang sedih. Kalau dia mengimami, dia nggak bisa memberikan manusia mendengar, orang lain nggak kedengaran suaranya. Maka kata Rasulullah SAW, nggak apa-apa, perintahkan Umar suruh mengimami. Maka Aisyah, Nggak mendengarnya itu karena apa Pak Yai? Karena Abu Bakar kalau mengimami dia selalu menangis, sedih. Jadi lebih banyak tangisnya daripada suaranya itu tertutup oleh tangisnya. Terus? Kemudian Siti Aisyah bilang, ya Rasulullah suamiku, ayah saya Abu Bakar kalau mengimami itu mesti menangis sehingga makmumnya nggak bisa mendengar. Saya mohon dengan hormat Rasulullah supaya Umar yang mengimami, maka Umar pun mengimami. Ya, jadi kalau kita ngelihat nih tadi Ustadz dari kitab kuning tadi, Iya. ada satu ketika di mana para sahabat pun suka berbeda pendapat, ya kan, menanyakan hal itu kepada Rasulullah, Iya. dan dengan bijaknya Rasulullah pun menanggapi permasalahan Iya. tersebut. Nah, di dalam keadaan saat ini, Ustadz, tentunya banyak permasalahan-permasalahan di antara kita, perbedaan-perbedaan, ya, perbedaan pendekatannya, tapi seringkali kita mempermasalahkan. Ustadz bilang jangan dipermasalahkan, nah gitu. Cuman tempat yang paling baik untuk bertanya itu kepada siapa, Ustadz? Kadang kita suka bingung, tapi nanti jawabnya ya Ustadz ya. Kami berikan kesempatan untuk Anda pemirsa yang ada di rumah, silahkan Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang sudah ada di bawah ini untuk bertanya kepada Ustadz Abu Sangkan, ya. Silakan. Tema kami adalah rukhsah dan ijtihad menuju kesempurnaan. Pasti banyak ya perbedaan-perbedaan atau yang sifatnya khilafiyah atau apapun itu yang mungkin lebih baik kita tanyakan pada orang ahlinya. Baik, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa di mana ini, Pak? Di Jakarta, Pak. Pak siapa, Pak? Pak Wawan. Pak Wawan di Jakarta. Wawan. Silakan, pertanyaannya apa, Pak Wan? Iya. Saya ini 2 tahun yang lalu mendengarkan terus dari Abu Sangkan ini. Saya ikuti hanyalah dan baca buku-bukunya juga gitu. Terima kasih. Dan, tetapi ketika sholat itu pikirannya
kadang itu melayang ke yang lain gitu. Iya. Apa yang kurang itu ya? Apa makrifat atau harus mengenal lebih jauh pada Allah itu? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bapak. Kadang lagi sholat suka ingetnya, kalau saya lagi sholat inget dompet. Dompet di mana ya? Ingat handphone. Ustadz, ini apa yang salah Ustadz? Udah dibaca bukunya Ustadz. Iya. Udah dibaca bukunya berapa buku, tapi kok kalau sholat ya masih suka melayang kemana-mana pikirannya kayak lain. pikirannya. Nah, silakan Ustadz langsung dijawab. Sebenarnya yang menjawab Rasulullah sendiri, bahwa kata Rasulullah di saat sholat itu setan itu datang membisikkan ke telinga kita. Lalu si setan itu mengatakan uzkur kadza, uzkur kadza, uzkur kadza. Jadi ingat ini sehingga engkau tidak tahu kam sholat, berapa rakaat engkau sholat ini. Jadi di saat itu terjadilah lupa. Maka Nabi mengatakan, maka sujudlah sahwi 2 kali sebelum salam. Nah, itu dari sisi bagaimana dia lupa, lalai. Tetapi menurut seorang syekh dalam kitab Madarijus Salikin, bahwa khusyuk itu menyambungkan hati kepada Allah. Jadi nyambungnya jiwa yang disebut mutahabainil mutasofaya ini. Jadi silatun, ada satu kesambungan antara hamba dan Tuhannya yang nanti akan terasa muhadatu sirri baina mutabatina ini, yaitu ada jadi bisa digambarkan dengan orang sedang bercinta. Orang bercinta itu kan ada rasanya. Tidak ada tulisannya tapi ada ternya, Pak. Nah, sebelum orang mengucapkan I love you, ter dulu apa ngomong dulu? Ter dulu baru ngomong. Ibu kenceng banget bilangnya ter kata ter ibu. dulu. Nah, ter mengeter ini gitu. Getar namanya khatar. Khatar itu getar. Jadi ada rasa sambung. Selama ini kita kan belum yakin. Allah itu masih, betul dikatakan Bapak sendiri, tidak ma'rifat, betul. Jadi kita tidak menyembah yang mati, kita menyembah yang hidup. Jadi ketika menyembah yang hidup, walaupun kita tidak melihatnya, tapi Allah melihatnya, tapi ada kan? Ada. Karena kita yakin ada, boleh dong kita telepon-teleponan, walaupun tidak ngelihat wajahnya, tapi bisa dong, saya bisa menanggapi, Pak Abu, tapi kan susah. Orang Allahnya nggak kelihatan, bagaimana bisa nyambung? Oke. Anda punya suami dan istri satu rumah, wujudnya ada, blegernya ada, orangnya ada, jelas saoma, tapi bisa sering ndak nyambung ya Bu ya. Sering apa sering? Sering nggak